ada tambahan itu. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila. Hari ini kita ketemu lagi di, sorry saya udah kelihatan ya presentasi dan segala macam ya? Sudah, Mbak. Sudah ya? Oke. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan ke-10 Cyber Psychology setelah sebelum setelah kita melalui UTS ini, kita akan membahas cyber psychology itu dari berbagai bidang. Kita lihat dari berbagai bidang psikologi ya. Kalau yang sebelumnya itu kan perilakunya kita lihat dari berbagai bidang di dunia mayanya itu sendiri kan. Misalnya sebelum tes itu kita lihat tentang sosial media, tentang e-commerce, tentang apalagi game online gitu ya, tentang online dating kayak gitu-gitu kan. Kita lihat pelakunya biasanya berdasarkan web-web tertentunya gitu. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan bidang psikologinya. Kemarin tuh kita udah sempat ngelihat bidang pendidikan, yaitu di online education gitu kan. Nah, sekarang kita ngelihat di bidang klinis, ya, yang mengarah ke bidang klinis. Ke depan kita akan lihat di bidang perkembangan, kayak gitu ya, psikologi perkembangan gitu. Nah, untuk bidang klinis, ya, saya tulis judulnya Problem dan Gangguan Psikologis di Dunia Maya. Karena ternyata belum tentu itu sudah mencakup langsung jadi gangguan ya, bisa jadi itu belum jadi gangguan gitu ya. Oke. Nah, ini pengantarnya sebelum kita masuk melihat ada apa aja sih ya permasalahannya atau gangguannya. Nah, perilaku di dunia maya ya, baik secara keseluruhan maupun karena website tertentu itu banyak sekali menimbulkan perilaku negatif ya, walaupun ada dampak positifnya, iya jelas gitu kan. Tapi segala sesuatu selain ada dampak positif, ternyata juga ada dampak negatif, ya, yang bisa menimbulkan perilaku negatif individu tersebut atau bahkan sampai problematik, sampai menimbulkan masalah untuk dirinya dan bahkan sampai menyebabkan gangguan psikologis, ya. Nah, apa bedanya kalau dia hanya sebagai problematik dan bagaimana dan kalau dia sudah sampai tahap gangguan, ya. Kalau suatu perilaku itu masih ya apa ya, masih hanya memberikan efek buruk baik secara emosional atau baik secara kesehatan atau perilaku individu tersebut berubah menjadi menyebalkan di mata orang-orang lingkungan sekitarnya karena dunia maya ini gitu. Nah, itu masih dianggap sebagai perilaku negatif atau ada juga yang menyebutnya ada perilaku lain disebutnya sebagai yang problematik. Nanti problematik itu ada problematik bla 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 gitu ya. Nah, kalau belum ada sampai problematik bla 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 itu berarti masih perilaku negatif aja gitu ya. Nah, tapi kalau sudah sampai mengganggu diri individu itu, misalnya gangguannya secara kesehatan, dia jadi udah lupa makan, lupa tidur, lupa mandi gitu ya, urusan kesehatan kebersihan dirinya sendiri saja sudah dia tidak pedulikan, sehingga dengan kebersihan dirinya itu dia nggak pedulikan dan mengganggu orang lain, dia jadi bau gitu ya, dia jadi apa ya, gara-gara kurang tidur kurang makan kan udah pasti emosinya negatif terus gitu kan, jadi mengganggu orang lain yang ada di sekitarnya ya, terus kehidupannya itu juga jadi bermasalah banget, jadi dia lupa tugas-tugas yang lain, dia harusnya mungkin kepala keluarga tapi dia nggak ngeliatin anak istrinya gitu ya,
atau ibu rumah tangga dia nggak peduli sama anaknya, jadinya sama dirinya sendiri aja nggak peduli gitu ya, apalagi mungkin sama anaknya, sama suaminya, atau dia seorang pelajar, mahasiswa, dia juga nggak peduli sama tugas-tugasnya, nggak peduli sama kehidupan di rumahnya, nah maka itu sudah dianggap sebagai gangguan. Dan kita juga nggak bisa judgement langsung, itu gangguan ya, gitu. Akan lebih valid perilaku itu disebut gangguan kalau sudah didiagnosis melalui serangkaian tes oleh psikolog atau psikiater, gitu, ya. Nah, yang problematik, yang tadi perilaku dan problematik ada banyak di sini ya. Yang gangguan sebetulnya ada satu lagi, cyber sex addiction, tapi kita sudah pernah bahas, jadi saya nggak masukin. Cuman di sini jadi saya pembelajaran juga buat saya, mungkin di tahun depan cyber sex addiction saya nggak masukin di perilaku romantis, tapi saya gabungin di sini ya, di gangguan ya seharusnya, gitu. Oke, terus juga kalau saya pribadi ngelihat ada sesuatu yang belum kelihatan, itu tuh sebetulnya apa ya, perilakunya ada, tapi saya pribadi saya nggak tahu itu ya, nama variabelnya apa untuk menyebut perilaku tersebut gitu ya. Kemarin juga sempat diskusi dan coba nyari gitu ya di jurnal dan segala macam, entah belum ada penelitiannya atau belum ada yang mendefinisikan, ada yang belum dilakukan penelitiannya atau gimana ya, saya nggak tahu, tapi jadi belum ada sebutan untuk istilah untuk perilaku yang saya maksud ini. Mungkin kita bisa diskusi gitu ya, atau mungkin kita bisa sama-sama nyari lagi kisahnya yang nggak dapat gitu. Kalian tahu nggak kalau misalnya, ya ini kan kalian udah baca semua ya, nanti saya satu persatu saya jelasin sih. Tadi saya mau ngobrol dulu tentang suatu perilaku kalau terutama di media sosial, di Instagram. Yang saya lihat banget tuh di Instagram, kalau ada orang yang viral, baik karena perilaku positif maupun perilaku negatifnya, malah lebih gampang kalau perilaku negatif gitu ya. Terus akunnya dia itu langsung dipalsuin. Tahu nggak maksudnya? Misalnya contohnya gini ya, saya terakhir tuh saya lihat adalah, dan ini saya sering banget nemu soalnya, kok gini ya gitu ya. Kalian tahu kasusnya Nirina Zubir sama pembantunya? Iya tahu Mbak. Ya, tahu kan? Ya, kan Nirina Zubir tuh beberapa hari yang lalu sebelum si pembantunya itu ditangkap, dia ngepost di Instastory-nya akun pembantunya kan. Kalau nggak saya ingat tuh Ririk Hasmita 44. Kalau saya salah ingat ya. RIRIKHASIMTA 44 gitu. Saya lupa apa ada titiknya, ada underscore-nya gitu-gitu, saya lupa deh, pokoknya saya ingat gitu. Saya sempat buka gitu. Waktu di Instastory-nya Nirina, followers-nya orang itu 100 sekian. Terus Nirina bilang, kepo boleh, tapi nggak usah di-follow ya, kayak gitu. Ya kan kalau di-follow kan berarti menguntungkan si orang ini dong, dia dapat followers banyak kan bisa jualan dong gitu ya, bisa jadi selebgram gitu. Nah, itu beberapa jam, sekitar 2 jam atau 3 jam lah kalau nggak salah, nggak lupa lah, pokoknya setelah Nirina, masih di hari yang sama Nirina post gitu kan. Terus saya iseng nih, saya cari nih si Riri Hasmita 44 ini. Jumlah followersnya naik jadi 400, jadi nambah sekitar 300-an gitu. Terus langsung banyak yang ngebully di postingan-postingannya dia, oh ini nih malingnya nih, udah dasar maling, bla bla kayak gitu-gitu ya. Terus besoknya saya iseng cari lagi nih, karena saya udah curiga nih bakalan ada perilaku yang saya amati nih gitu ya. Besoknya saya cari lagi Riri Hasmita 44 itu, wih udah banyak
benar tebakan saya nih, kecurigaan saya terbukti. Ada Riri Kasmita 44_, Riri Kasmita 44 titik, Riri Kasmitae, Riri, bukan banyak banget macam-macam. Ya, ngambil fotonya dia, terus tulisan bionya pembantunya Nisrina, Nisrina, aku jadi Nisrina sih, pembantunya Nirina Zubir, ada yang nulis maling, ada yang nulis apalah segala macam kayak gitu, ya. Itu saya sempat screenshot deh, bentar ya. Ini harusnya saya taruh saya masukin di sini ya. Bentar. Kelihatan nggak ya kalau di kalian? Apa saya, saya ini aja deh. Mana nih? Kalau begini kelihatan nggak? Kurang ya? Saya share saya taruh di WhatsApp dulu deh. Ini kalau saya nggak tahu gimana cara kalian. Kita sharing aja. Kalian tuh kalau mau, saya nih gini ya, saya punya grup WhatsApp yang anggotanya cuma saya doang. Ada nggak yang kayak gitu? Iya Mbak, saya Mbak. Ya, tuh ada ya, ada beberapa orang ya. Nah itu juga sesuatu perilaku tuh, nggak tahu apa namanya. Tapi itu bukan perilaku buruk ya. Ini gunanya buat saya yang kayak gini nih. Kalau saya moto sesuatu kan paling gampang emang sharing melalui WhatsApp ya, kayak gitu kan. Saya screenshot atau saya moto sesuatu, saya butuh itu sebagai, saya ngerasa itu penting gitu ya. Atau saya mencatat sesuatu. Jadi si grup yang isinya saya doang itu semacam catatan buat saya. Termasuk kalau catatan kan bisa di mana aja Mbak, iya benar. Nah, tapi kalau yang nge-screenshot foto atau apa segala macam biar tampil, biar gampang di-download dari komputer atau dari PC gitu, dari laptop. Nah itu saya naruhnya di grup yang isinya saya doang itu. Saya share. Ini hasil screenshot saya ya. Yang mana sih? Mana tadi? Nih. Langsung banyak tuh. 444 kayak gitu ya. Ini sehari setelahnya loh. Mungkin sekarang kalau ini lagi ada lagi tambahannya ya. Saya nggak tahu deh. Juga ya boleh dibilang perilaku negatif, tapi saya belum bisa nyebut ini nama variabelnya apa. Gitu. Tujuannya sih ya kita bisa nebak ya. Kira-kira buat apa nih orang melakukan ini? Si Riri Kasmita palsu ini. Para akun palsunya ini. Untuk mencari keuntungan, Mbak. Yes. Followersnya jadi ini kan orang-orang yang wah pasti pada banyak yang googling siapa sih Riri Kasmita gitu kan. Pengen tahu orang yang kayak gimana gitu. Mereka kan pada searching gitu kan. Terus sudah gitu follow gitu. Banyak orang-orang yang masih dodo. Ini kiranya asli gitu ya. Terus langsung follow, jadi followersnya orang-orang akun-akun palsu ini banyak. Terus setelah banyak, terus dia manfaatkan untuk jualan. Entah jualan secara langsung atau kalau akun itu followersnya udah banyak bisa dijual lagi kan. Kayak gitu. Kok bisa kayak gitu? Ya kalian kan lebih ngerti dari saya ini seharusnya. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa orang-orang nge-follow yang begini? Akun-akun palsu gini? Karena biasanya orang habis nge-follow sesuatu, ya banyak orang yang kayak gini, habis nge-follow sesuatu, dia lupa unfollow. Udah dibiarin aja. Kita kan kalau orang yang kita follow itu nggak muncul di timeline kita lupa kan. Kita pernah nge-follow siapa. Ya gitu. Ya, jarang orang yang bersih-bersih. Masih jarang lah, kecuali generasi kalian ya, generasi Z gitu ya, masih mungkin menurut saya lebih rajin ngebersihin followers atau yang di follow kayak gitu. Ya mungkin generasi saya atau generasi di atas saya itu mereka jarang yang bersih-bersih gini. Ya udah, makanya orang-orang kayak gini
mendapatkan keuntungan seperti itu. Ya, Cindy ya. Itu bagus tuh. Cindy saya kasih poin ya. Good. Boleh nih ya, kayak gini ya. Saya mulai dari sekarang loh. Biar kalian semangat. Biar saya juga nggak ngerasa ngomong sendiri. Karena ada yang jawab ya. Makasih, Mbak. Ya. Oke. Plus 5 poin. Oke, Cindy. Oh iya. Kan Sekarang tanggal berapa? 2 sih? 22 ya? 22. Nah, itu di mindset ada. Oke. Balik lagi. Nah, ini yang namanya perkembangan ilmu. Saat ini nih misalnya kita nggak tahu ini nama variabelnya apa. Tapi mungkin tahun depan gitu saya ngajar cyber psychology lagi, ini udah ketahuan nama variabelnya apa. Gitu. Tadi sampai sini ya. Dulu. Ya sama kayak dulu nggak tahu fear of missing out tuh apa gitu ya. Sekarang orang-orang udah FOMO lah, FOMO, aku nggak mau FOMO, gue lagi FOMO ya kayak gitu-gitu. Udah jadi suatu istilah. Kemarin aja Dian Sastro ngomong, gue FOMO deh gitu ya waktu ngeliat teman-temannya di ADC yang lain pada ngumpul pas screening film apa gitu, saya lihat di Instastory-nya gitu ya. Dia sendiri yang nggak bisa ikutan gitu kan. Nah, jadi FOMO sekarang udah jadi istilah yang banyak orang tahu deh. Dan itu istilah psikologi gitu kan. Padahal beberapa tahun yang lalu kita nggak tahu FOMO itu apa gitu. Oke, ada FOMO, ada attention seeking behavior gitu ya. Ini jurnal saya yang tentang IV-nya tuh independent variable, fear of missing out dan attention seeking behavior. DV-nya problematic social media use. Itu sedang tahap review di salah satu jurnal nasional gitu ya. Ya mungkin dalam waktu bulan Januari ya kalau misalnya lolos bisa diterbitkan gitu ya. Nah, jadi memang saya banyak akhir-akhirnya juga tertarik melakukan penelitian terkait cyber psychology ini gitu. Terus phubbing gitu ya, problematic smartphone use, problematic internet use. Ini kita akan bahas satu persatu. Problematic online game use, problematic social media use, itu yang problem ya. Terus yang gangguan ada internet addiction dan online game addiction. Harusnya ada cyber sex addiction, tapi saya kemarin sudah bahas, ini saya nggak masukin di sini. Nah, sebelum kita bahas satu persatu ini, mungkin saya kasih tahu gambaran secara umumnya dulu gitu ya. Berbagai problem dan gangguan psikologis ini di dunia maya ini adalah suatu hal yang baru. Kira-kira baru sekitar 10 tahunan belakangan inilah gitu ya. Istilah-istilah ini marak muncul, malah ada yang baru beberapa tahun yang lalu itu baru muncul istilahnya. Sehingga ada beberapa peneliti yang peneliti ini dalam tanda kutip mungkin dosen gitu ya, yang agak kurang menyetujui variabel-variabel ini karena dianggap nggak saklek, belum konsisten, belum belum tepat itu untuk dijadikan variabel penelitian karena masih banyak mengalami perubahan kayak gitu. Saya pernah ngejelasin ini minggu lalu deh kalau nggak salah ya, bedanya cyber aggression sama cyberbullying misalnya kayak gitu ya. Itu tadinya yang tentang cyber aggression itu masih belum berdiri sendiri gitu, maksudnya cyber aggression sama cyberbullying sama aja dong gitu. Ada banyak perbedaan pendapat yang seperti itu. Bahkan kemarin saya membimbing mahasiswa, dia mau melihat cyberbullying dari berbagai sisi, baik pelaku, korban maupun saksi, terus nemu alat ukur
judulnya yaitu untuk apa? Untuk nemu alat ukur yang cyberbullying untuk 3 peran tersebut. Tapi di isi jurnalnya dia nulis tentang pelaku cyberbully bla bla bla. Tapi begitu di alat ukurnya si pelaku disebut melakukan cyber aggression, bukan cyberbully. Sementara korban disebutnya cyber victim. Kalau si saksinya saya lupa ya. Pokoknya korban sama saksinya jelas gitu ya, namanya sesuai, tapi si pelakunya jadi cyber aggression. Terus saya bilang, ini kayaknya jurnalnya masih nggak konsisten deh, dan dia juga di situ dibilang mereka masih sedang melakukan pengembangan alat ukur. Terus saya bilang, kita nggak bisa pakai alat ukur ini. Karena cyberbullying dan cyber aggression itu suatu hal yang berbeda, dan penulis jurnalnya nggak konsisten. Di atas dia nulisnya cyberbully, kenapa jadi sini jadi cyber aggression? Cyber aggression itu sesuatu yang beda. Saya jelasin bedanya bla bla segala macam kayak gitu. Nah, itu bukti bahwa memang penelitian terkait dengan perilaku cyber ini ada benarnya menurut dugaan dosen X ini, bahwa kalau dia malah saklek banget ya nggak mau menerima mahasiswa yang penelitiannya tentang cyber gitu. Ya itu tadi namanya masih ganti-ganti, terus sudah gitu alat ukurnya mungkin masih berubah-berubah kayak gitu, sehingga dia nganggapnya itu belum suatu variabel, itu bukan suatu variabel kayak gitu. Ya oke, di satu sisi dia benar dalam hal itu, tapi di sisi lain ya bukan berarti nggak boleh juga ya. Kalau buat saya sih bukan berarti nggak boleh juga kalau masih sedang dalam penelitian. Yang nggak boleh itu kan kalau udah benar-benar kita tahu bahwa itu nggak ada lagi. Kayak kamu nih mau melakukan penelitian tentang confidence, udah nggak ada lagi itu namanya confidence. Adanya self esteem. Kamu cari alat ukurnya self confidence, nggak ada, udah diganti jadi self esteem kayak gitu. Gitu ya. Jadi itu pengantarnya. Nah, nanti kita akan lihat bahwa iya ya, namanya berubah-ubah nih, apalagi pas internet addiction namanya banyak banget nih. Online game addiction namanya juga ada banyak ya. Ada pertanyaan atau ada komentar sampai sini? Gak ada? Kalau saya belum ada, Mbak. Belum ada, Mbak. Oke. Ya. Saya lanjut. Sorry. Nah, ini fear of missing out gitu ya. Kalau kalian sendiri mendefinisikan, menurut kalian tuh fear of missing out tuh apa sih? Gimana sih? Lagi perilaku apa yang menurut kalian itu FOMO? Atau kalian pernah nggak ngerasa FOMO tuh? Kayak gimana sih? Saya, Mbak. Oke, Farah? Tapi kalau salah maaf ya, Mbak. Ya nggak apa-apa kan, kita lagi belajar. Ya, saya kalau berdasarkan pengertian situ, kalau saya berdasarkan pengalaman saya juga, itu kalau misalkan teman-teman atau keluarga saya pergi tanpa bilang sama saya, atau bahkan tanpa ngajak saya gitu, Mbak, atau dia ngajak tapi saya tetap nggak bisa, tapi saya tetap merasakan adanya itu gitu, Mbak, adanya FOMO itu. Oke, benar tuh Farah ya. Nambah juga nilainya ya. Oke. Mbak, saya izin jawab juga, Mbak. Cindy. Oke. Kalau misalkan FOMO yang saya artikan itu, misalkan kayak kurangnya rasa simpati gitu, rasa empati, Mbak. Misalkan waktu itu kan saya kan juga pernah, saya nonton kan FOMO dan Fobbing yang Mbak Cherry sama Mas Pak Dekan kan yang di apa namanya? Di YouTube. Itu tuh yang saya tangkap itu tuh adanya FOMO tuh karena tuh misalkan orang tuanya tuh WFH nih, Mbak. Bukan WFH, misalkan orang tuanya lagi kerja nih, anaknya sendiri gitu kan sama pembantu. Terus di situ tuh rasa kelekatan anak sama orang tuanya tuh nggak ada. Jadi tuh anaknya itu jadi FOMO gitu loh, Mbak. Yang saya tangkap sih gitu, Mbak, kalau FOMO, Mbak. Oke, ya boleh. Ada lagi? Saya mau coba, Mbak. Ya, oke, Balkis. Ini mungkin salah satu ciri-cirinya ikut-ikutan tren aja sih, Mbak. Apa aja, pokoknya nggak tahu esensinya apa, yang penting ikut-ikutan dulu di sosial media. Gitu.
Kalau itu Oke. bukan pengalaman sih Mbak, saya nggak ikut-ikutan tren soalnya. Oke, boleh, benar semua sih. Pada dasarnya ya, FOMO ini tuh bukan baru ada sejak adanya medsos gitu ya. Coba tadi definisi pertama dari Farah gitu ya. Tadi apa Farah? Dia merasa nggak terlibat di dalam satu lingkungan sosial ya Mbak. Padahal saya misalkan saya diajak, tapi saya tetap aja, walaupun saya nolak, tapi tetap aja seharusnya saya ada di situ gitu Mbak. Tapi nggak ada. Ya. Nah, itu kan berarti nggak harus ada di dunia maya dong, ya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya gitu, FOMO itu dari zaman dulu sebelum maraknya dunia maya tuh ada gitu. Cuman nggak dilakukan penelitian dan nggak besar-besaran orang ngerasa itu gitu. Itu kayak perasaan terpendamnya masing-masing orang aja, bahwa ketika dia melihat suatu perilaku di mana banyak orang terlibat gitu, tapi dia nggak diikut sertakan di kegiatan tersebut, ya. Atau ya kalau tadi definisinya apa yang dipahami oleh Cindy, nggak harus banyak orang sih, satu orang aja gitu misalnya melakukan suatu kegiatan dan kegiatan itu dia pengen ikutan ngelakuin, tapi dia nggak diajak gitu ya. Misalnya ya itu tadi, misalnya nih kamu di kelas, teman-teman tuh lagi mau bikin surprise buat salah seorang teman gitu ya, terus kamu nggak diajak sama sekali, nggak diajak ikutan surprise-nya, nggak diundang, padahal kamu ada di situ. Itu bisa. Semua orang dapat undangan ke ulang tahunnya, kamu nggak dapat. Terus kamu ngerasain, tapi kalau kamunya cuek aja berarti bukan FOMO ya. Tapi kalau kamu jadi kayak ngerasa bahwa gue kok nggak diajak sih gitu, emang gue kenapa, aduh gimana, nah itu udah FOMO. Atau kamu diajak, tadi berdasarkan si Para tadi ngomong ya, kamu diajak sebetulnya tapi kamu nggak bisa, kamu diajak ke suatu acara, tadi gampangnya ulang tahun, tapi kamu nggak bisa gara-gara ada acara lain. Terus kalau kamu cuek, itu bukan FOMO, ya nggak apa-apa lah, gue ya ini pilihan gue mau ya kesini, gue ya udahlah nggak apa-apa sekali-sekali nggak ikut, itu bukan FOMO. Tapi kalau kamu jadi kayak ngerasa, duh gimana ya, misalnya kamu di acara lain itu jadi tetap kepikiran si acara ulang tahun ini, duh gimana ya, duh nggak enak banget dong, gue nggak ikutan, duh ntar gue nggak dapet info apa ya, atau gue nanti jauhin ya, atau nah ntar ada sesuatu yang gue nggak tahu gara-gara gue nggak ikutan itu, atau nanti gue semakin dijauhin gara-gara gue nggak ikutan itu. Ada ketakutan tersebut, merasa kehilangan momen, ya itu FOMO gitu ya. Si anak yang tadi dicontohin oleh Cindy, ya dia ngerasa kehilangan momen bersama orang tuanya, padahal dia ngelihat bahwa sebetulnya orang tuanya kan ada di dekat dia, serumah sama dia, secara tempat ada di tempat yang sama, tapi kok nggak terlibat, kok dia nggak bisa terlibat di kegiatan orang tuanya, dan kebalikannya orang tuanya nggak bisa terlibat di kegiatan dia. Nah, FOMO-nya di situ gitu ya. Paham maksudnya? Nah, Paham banget Mbak. Oke, dengan maraknya media sosial, yang tadinya FOMO itu kita rasain pribadi masing-masing, kita nggak mengungkapkan gitu ya. Nah, ini kita jadi semakin ngerasa, setiap individu, banyak individu yang semakin ngerasa bahwa, kok gue misalnya gini ya, teman-teman kamu nih nggak ngajak kamu pesta ulang tahun si X gitu ya, kamu nggak tahu, ya udah kan, walaupun kamu misalkan bakalan ngerasa FOMO, tapi kalau kamu nggak tahu ya kamu jadi nggak ngerasa FOMO kan. Tapi sekarang dengan adanya media sosial, kamu bisa jadi tahu dong, karena si kegiatan itu difoto, dipost, atau di videoin, dipost, terus kamu ngeliat di media sosialnya, terus kan kamu jadi tahu. Tadinya tuh kamu nggak tahu, tapi gara-gara itu kamu jadi tahu, terus kamu jadi ngerasain, kok gue nggak diajak sih, gitu.
Nah, itu FOMO. Jadi semakin berasa gitu dengan adanya media sosial. Atau orang yang udah lama nggak ketemu gitu ya, akhirnya mau nggak mau, ini juga menurut mahasiswa saya ada yang mendefinisikan deskripsinya FOMO itu kayak semua ada orang yang udah lama nggak ketemu, akhirnya kan bisa cuma bertukar kabar di media sosial. Terus si orang yang salah satu dari mereka itu lama nggak ada kabarnya. Terus si orang yang satu lagi kayak ngerasa, ini dia kemana ya? Ada apa ya? Kok nggak tahu lagi sih kabar dari dia. Duh, jangan-jangan ada apa-apa. Duh, kenapa ya? Apa gue salah ya? Jangan-jangan gue diblok ya? Ya gitu-gitu. Itu juga masuk ke dalam FOMO. Merasa takut kehilangan. Gitu. Baik kehilangan individu atau kehilangan aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Gitu. Atau tadi kalau contohnya dari Balkis, takut kehilangan momen. Ya. Momen yang orang-orang lain pada lakuin, dia enggak. Itu yang di Instanya distro gitu ya. Teman-temannya pada nonton si screening film apa gitu, terus dia nggak ikutan, terus dia dikerasa kehilangan momen itu. Ya, dia sih nggak ngerasa ditinggalin sama teman-temannya, tapi dia ngerasa kehilangan momen itu. Harusnya gue bisa bareng mereka nonton, tapi ya gue nggak bisa deh. FOMO nih jadinya, gitu. Terus juga yang kemarin pas BTS McD itu ya, pada banyak orang yang beli si McD BTS itu juga salah satunya kalau menurut saya alasannya karena FOMO juga. Walaupun belum ada penelitian ini lebih lanjutnya ya. Ya mereka, ya kan gue ARMY, masa gue sampai ketinggalan nih. Ini kan teman-teman gue yang lain, ARMY yang lain punya, masa gue ketinggalan? Ntar gue nggak bisa cerita yang sama kayak teman-teman gue. Gimana rasanya dapetin yang ngantrinya, perjuangannya, terus punya, bisa difoto, apa segala macam. Ya gitu. Ya, paham? Iya paham Mbak, relate banget Mbak. Oke, lanjut. Mbak, maaf, mau Yes. nanya boleh nggak? Siti, yes, silakan Siti. Jadi kemarin itu ini sebenarnya cerita pengalaman pribadi saya sih Mbak. Kemarin di grup teman-teman saya itu berantem gitu. Terus mereka mempermasalahkan karena ada tiba-tiba teman saya ada yang ngomong gini, kalian kok kalau main gak ngajak-ngajak sih gitu. Terus padahal udah ngajak, terus nggak dibalas-balas gitu. Terus akhirnya semuanya pada berantem di situ, katanya ada yang bikin grup sendiri kayak gitu. Itu termasuk FOMO juga nggak sih Mbak? Saya yang marah ini yang si teman kamu yang nanya, kalian kalau main nggak ngajak-ngajak ya ngerasa FOMO sih. Gitu. Ya walaupun ya mungkin ya tadi alasannya kan teman yang lain udah ngajak gitu ya, tapi nggak dibales gitu ya. Ya ngerasa temen yang lain tuh kan ngerasa kan gue udah ngajak tapi lu diem aja. Akhirnya kan ya kalau kebanyakan orang kan ya udah sekali dua kali gue ajak lo nggak balas ya berikutnya nggak gue ajak lagi kan gitu ya nggak? Iya Mbak. Ya gitu kan. Nah jadi ya itu yang yang membuat si individu ini nggak diajak, padahal si individu ini mungkin bisa berargumen ya sekali dua kali itu kan sorry gue emang gue nggak balas, tapi kan berikutnya bukan berarti gue nggak bisa kayak gitu. Nah jadi kesalahpahamannya di situ ya. Yang satu mungkin karena ada masalah apa dia nggak balas dan yang beberapa kali ajakan awal, tapi berikutnya ketika dia bisa nggak ada orang yang ngajakin, orang ngerasa bahwa dia udah nggak mau ikutan lagi. Jadi kesalahpahamannya di situ. Ya, oke Siti, saya juga kasih tambah poin. Ini pokoknya yang aktif mau nanya, mau jawab, saya tambah poin ya. Oke, lanjut. Kelewat. Ya. Berikutnya attention seeking behavior.
Nah, yang nyari perhatian lah gampangnya ya. Attention seeking behavior ini juga bukan sesuatu yang baru ada di dunia maya ya. Tapi ya semakin marak dengan adanya si sosial media ini gitu. Ya intinya, sampai tahun lalu ketika saya nulis tentang, beberapa bulan lalu ketika saya nulis tentang jurnal saya yang sedang tahap review itu, kalau saya searching attention seeking behavior itu banyak banget artikelnya ke anak-anak. Masih jarang nih sebetulnya penelitiannya. Bahkan nih Frothingham nih tahun 2020 definisi attention seeking behavior-nya gitu ya. In adults tuh baru tuh. Jadi yang lain-lainnya rata-rata anak-anak. Karena yang biasanya mencari perhatian itu anak-anak. Atau setidaknya remaja. Kalau kalian ikut kuliah psikologi remaja, ya kan remaja memang salah satunya adalah mencoba menjadi pusat perhatian gitu kan ya. Nah, kalau anak-anak jelas, misalnya dia gimana caranya, dia ngamuk-ngamuk, dia nangis-nangis, dia tantrum, itu kan supaya tadinya orang tuanya nggak mengalihkan perhatian ke hal-hal lain gitu ya, jadi merhatiin dia, gitu. Kan sebetulnya seperti itu. Tapi saat ini media sosial membuat attention seeking behavior itu tidak hanya terjadi pada anak-anak atau remaja, tapi juga terjadi pada orang dewasa. Ya banyak orang yang pengen jadi sorotan sekarang gitu. Kenapa ya? Karena jadi sorotan itu menguntungkan, jadi selebgram itu menguntungkan, bisa jadi pekerjaan tersendiri gitu kan. Ada bayarannya. Gitu-gitu. At least dapat barang gratis. Gitu. Dulu misalnya kasus-kasusnya tuh termasuk YouTuber banyak ya, misalnya siapa Ricis gitu ya, yang dia apa sih dulu yang pernah bermasalah banget tuh, angkot, gimana sih, saya lupa, yang angkot ya, yang dia bikin video di angkot, di transportasi apa sih, yang sempat dipanggil, sempat bermasalah kan? Itu termasuk dalam. Saya kurang tahu Mbak. Atau ya, aduh saya agak lupa lagi kasusnya Ricis tuh. Bentar. Ya pokoknya salah satunya itu. Menurut saya sih itu atau misalnya ada juga bahkan pengakuannya Nikita Mirzani ya. Dia tuh kalau bikin keributan itu tuh supaya populer lagi gitu. Supaya begitu populer, begitu dia ada masalah, followersnya atau apanya naik, terus sesuatu yang dia iklankan juga jadi banyak yang tahu gitu. Iya Mbak, bener banget Mbak. Kayak gitu. Nah, itu attention seeking behavior. Gitu. Kok bisa nambah sekarang perilaku tersebut di media sosial? Ya karena difasilitasi. Bahkan baru beberapa hari yang lalu Instagram story ada love-nya kan? Iya Mbak, ada Iya Mbak. Mbak. Nah, kan? Iya dulu kan cuma postingnya feed doang yang ada love-nya gitu kan. Nah sekarang ada Instastory aja ada love-nya, berarti kan orang-orang bahkan cuma pengen ngepost yang seharian yang 24 jam aja pengen dapat love dong. Gitu. Itu berarti gimana caranya? Ya udahlah dia bikin sesuatu yang bikin viral atau apa. Nah, itu juga untuk menarik perhatian sebanyak-banyaknya. Setidaknya dia tahu semakin banyak dia yang memperhatikan tuh dari mana? Dari jumlah view, dari jumlah love, dari jumlah komen mungkin kayak gitu. Itu ya. Atau kalau di YouTube apa yang semakin banyak subscribe-nya kayak gitu-gitu. Mungkin atau bahkan semakin banyak yang nge-share. Gitu-gitu. Ya, bahkan ya sampai demi viral itu akun palsu, tindakan-tindakan yang melanggar norma agama kah, norma sosial kah, gitu. Kita melakukan segala cara supaya jadi viral. Nah, variabel terdekat yang bisa meneliti tentang viral ini, ya attention seeking behavior. Intinya mencari perhatian, ya gitu ya. Kalau kamu mau misalnya melakukan penelitian tentang hal ini nanti gitu ya. Ya ini jadi kenapa saya membahas ini semua ini saya mengenalkan ya di cyber psychology ini variabel-variabel terkait
dunia maya gitu ya. Dari kemarin kita udah banyak belajar, yang sekarang yang udah mengarah ke problematik atau gangguan, ya sekarang kita bahasnya gitu. Oke, ada pertanyaan, ada tanggapan? Sebenarnya saya mau tanya tanggapan dari Mbak sih, Mbak. Kan setahu saya undang-undang atau peraturan di media sosial saya nggak tahu sih Mbak ada seberapa banyak. Cuman kalau menurut Mbak sendiri kayak banyaknya perilaku menyimpang dari para pelaku media sosial ini perlu ada aturan atau undang-undang nggak sih Mbak? Maksudnya walaupun hanya kayak Nikita Mirzani itu kan dia kalau nyinyirin orang gitu, mencibir atau menghina orang tuh nggak pernah ada sanksi jeraknya gitu, karena memang dinilai kayak ini kan hanya opini, semua orang kan bebas beropini. Nah itu menurut Mbak bagaimana ya Mbak? Apakah perlu ada peraturan yang mengatur tentang perilaku di media sosial lebih dalam lagi atau bagaimana Mbak? Atau Mbak setuju bahwa kalau di media sosial orang itu bisa bebas beropini? Oke. Kalau dia sudah masuknya perilaku yang mengganggu, misalnya merugikan orang lain, kan itu udah ada UU-ITE-nya ya, ada apa sih, ujaran kebencian, cyberbullying yang seperti itu, yang apa namanya, flaming namanya ya, menghina, caci maki orang lain kayak gitu, itu kan masuknya ke flaming. Itu kalau di bahasa Indonesia kan jadinya ujaran kebencian ya. Nah, itu sudah ada undang-undangnya gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika kita melihat atau sekelompok orang melihat suatu perilaku negatif gitu ya, kebanyakan orang-orang cuek. Udahlah males, udahlah orang lainnya kena bukan gue, kayak gitu-gitu. Ya, sehingga tidak dilaporkan. Gitu. Ya udah, satu permasalahan itu ya, sehingga tidak dilaporkan, atau yang melakukannya adalah orang terdekat gue gitu. Ya masa gue laporin kayak gitu. Kan kita masih nganggap itu suatu hal ya udah tadi udah itu opini masing-masing deh, biarin aja deh, gue tutup mata aja. Itu bukan suatu tindakan kejahatan. Kita masih menganggapnya itu bukan suatu tindakan kejahatan yang perlu dilaporkan. Tindakan kejahatan yang perlu kita laporkan adalah misalnya pembunuhan, pemerkosaan, misalnya udah kayak gitu ya. Tapi yang sebatas baru seperti itu, udahlah gitu ya, males juga ngelaporinnya, atau nggak ngerti gimana cara ngelaporinnya, atau percuma gue laporin nggak ada tindakan apa-apa kok, kayak gitu. Atau dalam kasus tertentu yang misalkan di kita udah sering banget, mungkin di sendiri juga agak kurang kapok kali ya, saya nggak tahu gitu ya, sudah cuma kayak banyak gitu ya, atau ya udah misalkan waktu kasusnya Ricis, ya cuman berapa hari doang gitu kan, abis gitu ya udah dia balik lagi kayak gitu. Ya kalau saya pribadi merasa bahwa sanksi terbaik adalah sanksi sosial ya. Saya sendiri ngalamin gitu sebagai observer di kereta gitu ya. Orang-orang sekarang lebih patuh terhadap peraturan-peraturan di KRL misalnya gara-gara takut viral. Waktu itu kan pernah ya ada yang dimasukin kan, diviralin kan. Akhirnya mau apa? Masuk gerbong sesuai jenis kelaminnya, yang gerbong khusus perempuan nggak ada lagi cowok di situ. Ngasih tempat duduk buat yang lebih membutuhkan, atau yang lain-lain lah kayak gitu ya. Ya karena mereka takut diviralin, lebih kayak gitu aja. Itu kan hukuman sosial, norma sosial. Tapi kalau misalnya hukuman pidana kayak gitu-gitu malah, ya misalnya apa? Misalnya kasus Saiful Jamil gitu ya. Itu kan sanksi sosialnya yang lebih tinggi ya. Sanksi pidananya kok kayaknya kalau menurut opini saya dia nggak kapok gitu ya. Tapi begitu sanksi sosialnya yang seperti itu, ya setidaknya dia nggak tampil lagi gitu. Begitu sanksi pidana kan dia masih tampil tuh. Begitu sanksi sosial, ya setidaknya sampai hari ini dia tidak tampil lagi gitu ya. Saya nggak tahu sih mengubah perilakunya apa enggak, tapi setidaknya bisa kita lihat seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang ya undang-undang tetap perlu, peraturan itu tetap perlu untuk menjaga kondisi ya. Maksudnya kalau dari sisi psikologi kan kalau nggak ada peraturan semua orang
mau bertindak sesuai dengan id-nya masing-masing. Dan kalau semua orang bertindak dengan id-nya masing-masing, ya nonton aja Wonder Woman 1984 gitu ya. Sekacau itu dunia gitu. Itu contoh fiksi Mbak, iya, tapi itu yang akan terjadi sih kira-kira kalau semua orang menuruti id-nya masing-masing, dan itu melanggar batasan id orang lain jadinya kan, gitu. Kan kita harus sama-sama menjaga itu ya dengan ada superego, dengan ada norma gitu kan. Ya berarti norma secara hukum tetap harus ada gitu, tapi kalau pendapat saya pribadi, sepertinya orang-orang saat ini lebih takut dengan norma sosial gitu. Ya, dibanding norma lain. Gitu. Oke, thank you, Farah. Tambah lagi ya. Oke, lanjut. Mbak, saya mau nanya. Ya, Cindy. Yang tadi, Mbak. Ke slide sebelumnya, Mbak. Oh ya, oke. Nah, iya. Kan di sini kan ada tulisan ya yang di poin ketiga, bahkan individu sampai membuat akun palsu, melakukan tindak-tindakan yang berlebihan gitu kan ya, Mbak. Nah, individu ini maksudnya tuh netizen kan ya, Mbak, sampai membuat akun palsu. Nah, kalau emang benar netizen, misalkan nih, karena si artis ini misalkan Lucinta Luna kan banyak melakukan caper gitu kan ya Mbak. Kalau dia itu adalah perempuan sungguhan gitu kan misalkan gitu. Nah, sampai-sampai tuh waktu itu kalau nggak salah akunnya sampai di-banned kan sama netizen, itu termasuk melanggar norma apa gimana ya Mbak? Dan itu termasuk ke attention seeking behavior apa enggak Mbak? Yang melanggar norma siapa? Lucinta Lunanya? Melanggar norma apa netizen yang nge-ban akun dia? Netizen ya Mbak. Oke. Ya. Nah, itu tuh perhatikan ya pembuatan kalimat itu ya. Bisa kita bingung kan, ini untungnya ngomong langsung bisa saya tanya karena subjeknya ada dua ya, siapa yang mau dimaksud gitu. Iya, Oke. Mbak. Ya begitulah kalau membuat kalimat. Oke. Kalau Lucinta Lunanya attention seeking behavior jelas. Jadi gitu. Ya satu, kalau yang lihat motivasinya ya dia memang kan ya cara tenarnya seperti itu ya. Saya kurang tahu apakah dia misalnya punya sinetron, punya lagu atau apa. Kalaupun ada seberapa tenarnya lagu atau sinetron atau filmnya dia itu gitu ya. Kan kalau misalkan ternyata nggak tenar atau nggak ada ya cara dia tenar jelas seperti itu. Gitu. Sorry, saya kasih contoh Rachel V-nya. Saya nggak tahu Rachel V-nya ini selain selebgram dia ada apakah ada lagu, apakah ada film, ada sinetron? Ini dia influencer Mbak, terus dia juga pengusaha yang kayak Taichan itu Mbak, yang di Tebet, yang ramai banget itu. Oh, oke. Tapi sebelum dia jadi pengusaha, dia influencer, dia hanya selebgram kan? Dia makeup artist Mbak. Makeup artist. Oke. Ya berarti tapi dia as a makeup artist, as a pengusaha gitu, sepertinya dia kurang ini ya. Tapi dengan dia influencer makeup, berarti influencer kecantikan ya, beauty. Iya Mbak, betul influencer Mbak. Ya. Iya betul Mbak. Oke. Ya gitu. Maksudnya ada beberapa orang yang akhirnya memiliki popularitas karena media sosial, gitu. Nah, tapi ya oke, sebagai influencer, misalkan gimana caranya make up supaya lebih oke dan segala macam gitu ya, jadi banyak yang follow gitu. Tapi ya beberapa tindakannya bisa saja gitu ya, baik sengaja maupun tidak disengaja menarik perhatian. Nah, yang disebut dengan attention seeking behavior itu yang disengaja. Kalau misalnya tadi Lucinta Luna dengan dia gimana caranya berusaha membuat dirinya diakui sebagai perempuan, kalau motivasinya supaya menarik perhatian ya attention seeking behavior. Gitu. Ya. Terus kalau misalnya netizennya yang sampai nge-ban dia, saya belum tahu normanya apa yang dilanggar, tapi yang jelas ada hak yang dilanggar. Saya nggak bisa bilang itu hak asasi ya kan, kalau hak asasi adalah hak dasar ya, hak dasar itu hak untuk makan, hak untuk beribadah, kayak gitu-gitu ya, hak untuk mencari nafkah, itu kan hak asasi. Tapi setidaknya hak dia
untuk punya akun, hak dia untuk memposting segala sesuatu yang dia pengen posting itu dilanggar oleh orang lain, gitu. Tapi apakah melanggar HAM? Enggak, karena setahu saya itu belum, kecuali ada, saya nggak tahu ya, tapi saya rasa itu bukan hak asasi. Dan kalau apakah itu melanggar norma, saya belum tahu norma apa, norma hukum enggak ya, belum ada UU ITE-nya yang terkait itu ya. Norma agama juga apa ya itu, enggak ya, masih melanggar hak iya, gitu si netizennya, gitu. Oke, baik Mbak, berarti di sini jawabannya melanggar hak ya Mbak ya, si para netizen itu. Iya. Terima kasih Mbak, sangat Oke. menjawab. Thank you. Berikutnya Pabing. Pabing ini berasal, ini juga saya sama Mbak Ayu kalau ngajar di psikologi remaja itu kita ngomongin Pabing secara spesifik. Walaupun kalau saya pribadi melihat Pabing terus problematic internet behavior, problematic smartphone behavior, problematic internet use, problematic smartphone use itu sesuatu yang mirip-mirip dan mungkin saling terkait gitu ya. Nah, Pabing itu suatu istilah yang terdiri atas kata pon dan snubbing gitu. Jadi sekarang banyak banget beberapa kata yang diciptakan karena menggabung kata-kata lain. Menurut saya orang zaman sekarang kreativitasnya menurun dibanding orang zaman dulu ya ketika menciptakan suatu nama atau kata gitu ya. Kayak misalnya nama resep gitu ya. Nama resep baru, namanya panjang banget gitu. Semua bahan dan cara masaknya disebutkan di dalam si resep itu, gitu, di dalam judul resep itu. Padahal kalau zaman dulu, ya udah, gampang aja kan, sayur asem, sayur lodeh, gitu ya, satu kata aja gitu. Nah, begitu juga dengan Pabing ini, ya sebetulnya adalah pon dan snubbing gitu ya. Jadi mengabaikan sesuatu karena asik dengan ponsel. Ya, dengan handphone, dengan smartphone, ya. Pabing lebih umum karena pada Pabing perilaku individunya nggak dibahas kenapa dia mengabaikan hal-hal lain dengan handphonenya. Tapi kalau nanti di problematic internet use, problematic smartphone use segala macam itu akan lebih spesifik. Karena apa? Gitu. Ya. Tapi kalau pada Pabing, ya spesifikasinya hanya pada alat yang dia gunakan, yaitu ponsel. Jadi dia mengabaikan lingkungan sekitarnya karena asik dengan telepon genggamnya. Tapi apa yang dilakukan dengan si telepon genggam itu nggak dibahas di Pabing. Kan bisa ngapain aja ya? Bisa baca berita, bisa main game, bisa buka sosial media, bisa menulis sesuatu, bisa menonton sesuatu gitu ya. Ya gitu. Kayak dia asik aja gitu ya, scrolling, ngetik-ngetik apa kayak gitu-gitu, main game gitu. Nah, saking dia asiknya melakukan perilaku tersebut, dia nggak tahu ada kejadian apa di sekitarnya. Dia nggak memperhatikan orang-orang di sekitarnya, mungkin mau berinteraksi sama dia, tapi jadi nggak bisa. Dengan dia lagi asik sama handphonenya sendiri. Dulu istilahnya, anak-anak dulu ngomongnya ngautis ya. Dengar kan? Ya maksudnya bukan dulu banget sih ya, beberapa sebelum ada istilah Pabing ini, begitu kita ngelihat ada orang melakukan perilaku kayak gini, kita bilangnya lagi ngautis tuh, lagi jadi autis tuh dia gitu. Sekarang kita nggak boleh lagi ngomong kayak gitu ya, karena kan tidak boleh menggunakan istilah gangguan psikologis terhadap perilaku orang lain gitu ya. Nah, kenapa disebutnya ngautis? Karena kan biasanya individu yang autism itu kan dianggap tidak peduli atau tidak memperhatikan keadaan sekitarnya, kayak gitu, ya. Nah, ada pertanyaan? Ada komentar? Kalau saya, yes, Cindy? Saya pengen nanya Mbak, jadi tuh
pubbing itu kan satu orang ya Mbak ya, yang main HP terus dia nggak tahu nih keadaan sekitarnya gimana. Nah kalau misalkan baru-baru ini Mbak, saya waktu itu ngelihat ada berita, jadi tuh ada seorang nenek bukan sama keluarganya itu semuanya main HP Mbak. Oh, Semuanya main HP, terus ya ini nenek-nenek ini kayak pengen ngajak ngobrol cucunya, tapi cucunya malah ngabain dia, itu termasuk pubbing Mbak. iya. Makanya tadi di sini ada beberapa perilaku yang mirip gitu ya. Tapi kalau kita fokusnya melihat bahwa orang itu asik menggunakan ponselnya sampai mengabaikan yang lain, ponselnya ya sampai mengabaikan yang lain, kita nggak tahu dia ngapain dengan ponselnya, itu berarti kita bisa sebut sebagai pubbing, gitu. Ya, jadi di sini ya, jadi orang yang pubbing itu kita nggak ngelihat orang ini punya masalah nggak, atau ada akibatnya nggak akibat pubbing, kita nggak lihat ke situ akibat perilaku dia ini, ya. Tapi pokoknya yang kita lihat adalah ada orang atau orang-orang, ya boleh orang-orang gitu ya, yang mengabaikan keadaan sekitarnya karena asik dengan ponselnya. Lebih ke situ aja, udah titik. Berarti itu cara meminimalisir perilaku tersebut gimana ya Mbak? Soalnya saya juga yang ngalamin gitu Mbak, kayak teman saya, misalkan kita lagi ngumpul rame-rame nih, teman saya main HP sendiri gitu kan, kita kan nggak tahu ya dia ada masalah apa. Nah itu cara kita bilang kayak, jangan begitu dong gitu kan, kita kan lagi bareng-bareng gitu kan. Itu cara kita bilangnya gimana ya Mbak, tanpa menyinggung perasaan dia? Ya, macam-macam ya. Tapi ini kalau saya pribadi sebenarnya gini. Satu, misalnya kalau di keluarga ya sekarang, apalagi kalau kalian nonton, tapi emang ngomongnya harus bukan karena dengan tegas, oh harus begini ya, tapi kita harus ajak ngomong ya, apalagi anak-anak sekarang gitu, teman-teman kamu yang generasi Z, generasi Alpha, itu kayak tadi saya ngomong sama kalian, oke, kita bikin ada peraturan begini, tapi kita mendiskusikan kenapa sih saya melakukan peraturan seperti ini, gitu ya. Kenapa, dan nanti kita akan bagaimana ya konsekuensinya. Terus saya kalau misalkan nih, saya nggak mau tahu menau, saya akan begini, saya nggak akan ngasih kesempatan kalian gini, nggak bisa saya ngomong sama generasi Z, generasi Alpha seperti itu. Generasi Y aja gak udah susah segenerasi sama saya gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa sembarangan melakukan, nggak boleh, pokoknya setiap di meja makan nggak boleh ada handphone kayak gitu. Tapi kita harus, oke, kenapa ya nggak boleh ada handphone di meja makan? Kita ini udah lama loh nggak ketemuan, misalnya kamu sama teman-teman kamu nih, akhirnya bisa ketemuan offline gitu ya, setelah sekian 2 tahun lah ya online gini, nggak ketemu secara fisik, saya bisa ketemu nih 1 geng 5 orang, terus ya kelebihannya ketemu secara offline apa? Ketemu fisik kan, ketemu langsung, ya gitu. Nah, ya berarti segala sesuatu yang non fisiknya gitu, maksudnya yang menghalangi pertemuan secara fisik itu, misalnya si handphone ya, ngapain coba, misalnya kamu udah ketemu berlima tapi masing-masing asik dengan handphonenya, ya kan nggak guna, mendingan kita zoom aja misalnya. So kamu bilang kayak gitu, yuk sekarang berapa jam doang kok kan kita ketemunya, boleh nggak kita nggak pakai handphone masing-masing dulu, atau oke, boleh misalkan ngecek sejam sekali, mungkin ada sesuatu yang penting. Kalau menurut saya ya sekarang tuh kita nggak benar-benar nggak bisa mengabaikan handphone dalam waktu yang sangat lama, karena ya apalagi kalau kita udah kayak punya pekerjaan gitu, atau kalian yang mahasiswa ntar ketinggalan ya, tadi ketinggalan informasinya bukan karena si FOMO-nya aja, tapi emang benar-benar ketinggalan informasi yang penting gitu. Jadi menurut saya sih ya boleh kita misalnya meletakkan sejenak handphone kita, misalnya 1 jam gitu ya, atau berapa lama lah gitu, terus tapi jangan, kalau sampai seharian sih menurut saya agak lebay, karena ya kalau kita kerja kayak gini seharian, misalnya nggak buka email, seharian nggak buka WhatsApp, tiba-tiba ada sesuatu yang penting dan kita nggak tahu, dan itu berakibat ke kita jadinya gitu ya.
Oke Mbak, berarti di dalam pubbing ini tuh penting banget ya Mbak, berarti komunikasi tuh di antara teman, pasangan, keluarga gitu ya Mbak ya? Ya, Oke gitu. baik Mbak, makasih Ya, Mbak. oke. Hari Sabtu dong tanggal. Nah, Minggu ke-1-nya. apa bedanya pubbing sama problematic smartphone use? Iya. Gitu. Nih kalau ngelihat dari fotonya kan sama nih, orang-orang yang pada megang handphone semua begini ya. Nah, kalau udah problematik smartphone, dan nanti juga ada namanya problematik internet gitu ya. Nah, makanya yang tadi saya omongin dari awal, banyak istilah-istilah yang mirip-mirip, banyak istilah-istilah yang mungkin apakah sama aja atau mungkin udah ganti nama gitu ya. Di variabel-variabel psikologis terkait gangguan atau problematik ini, kalau dilihat sekilas kelihatannya sama gitu, perilakunya sama-sama asik sama handphonenya. Tapi bedanya apa? Kalau problematic smartphone use itu individunya nggak bisa mengontrol diri ketika menggunakan handphone. Nah, terus nih. Mau ada orang lain, mau lagi diri sendiri, mau keadaannya kayak gimana pun, lagi makan, lagi di kamar mandi, lagi di apa sih segala macem, tetap aja pakai handphonenya, buka handphonenya, nggak bisa lepas. Kalau secara lebihnya sedetik pun nggak bisa lepas, gitu. Ya, mau dia lagi nyebrang jalan, mau dia, pokoknya semuanya tuh dia harus buka handphonenya, gitu. Ya, nah sehingga perilaku ini ada konsekuensinya. Kalau pubbing tadi kita nggak ngomongin konsekuensi, jadi kita cuma ngelihat bahwa individu itu asik dengan si handphone, mengabaikan keadaan sekitarnya. Tapi kalau di sini ini ada konsekuensinya, dan nggak peduli ada orang atau nggak ada orang di sekitarnya, nggak peduli apapun keadaan yang dia lakukan atau kondisi yang dia sekarang ini lakukan gitu. Dia lagi makan, dia buka handphone, dia lagi pup, dia buka handphone, dia mau tidur buka handphone dulu sampai ketiduran, sampai tangan ngeletak gitu tidur, tangan handphone masih di tangan terus masih nyala gitu ya. Terus begitu dia bangun, yang pertama kali dibuka juga handphone gitu. Nah, itu problematik smartphone use, dan perilaku tersebut ada konsekuensi. Apa aja konsekuensinya? Pertama, efek fisik. Saya lupa apa nama istilahnya, tapi itu ada kalau kita pegang handphone terus-terusan, kamu ngerasa pegel nggak tangan? Kram. Betul banget, Mbak. Ya. Nah, itu efek fisik. Ya, jadi kayak tegang, apa sih? Ya ada semacam cedera di pergelangan tangan. Itu ada, saya lupa nama penyakitnya ada, gitu. Ya itu efek fisiknya. Terus efek psikologisnya, jadi kehilangan konsentrasi jelas ya. Karena kan konsentrasi kita ke handphone, ke sesuatu yang ada di handphone itu, terus konsentrasi kita di dunia nyata ini jadi terabaikan gitu kan, jadi terpecah gitu. Terus ingatan yang buruk, ya kenapa bisa kayak gitu? Karena kita ngandelin handphone doang. Segala satu catatan ya pokoknya tinggal buka handphone aja. Jadi kita nggak inget misalnya, oh harusnya besok tuh harus ngapain kayak gitu. Ya kan dia, udahlah nggak usah diinget kan, buka handphone aja gitu. Ya, pengambilan keputusan ini penelitian ya, juga jadi nggak bisa mengambil keputusan sendiri karena udahlah pakai aplikasi aja di handphone kayak gitu. Terus juga ya biasa ya jadinya kalau asik melakukan sesuatu, misalkan termasuk ini problematik smartphone use ini, jadi terjadi penundaan melakukan kegiatan yang lain gitu. Ya, jadi prokrastinasi. Terus gangguan tidur jelas karena terlalu asik menggunakan handphone ini, akhirnya jam tidur dia melewati jam seharusnya. Harusnya jam 10 udah tidur, malah asik nonton, asik main game atau apapun, jadi lewat dari jam 10 gitu. Ya.
Terus dampak sosial, ya gara-gara orang lain ngelihat dia main handphone terus, dia orang-orang di sekitarnya merasa terabaikan, jadi bermasalah dengan orang lain itu ya tadi pasangan, anggota keluarga, teman, kayak gitu-gitu. Ya. Nah, istilah yang mirip dengan hal ini bahkan mungkin ya banyak orang yang ini sama nggak sih gitu ya. Itu adalah problematik internet use. Sebetulnya secara keseluruhan sama, tapi bedanya adalah kalau problematik smartphone use, kita melihat problemnya itu gara-gara si smartphone. Ya. Tapi kalau problematik internet use, kita ngelihat problemnya gara-gara internetnya. Terus bedanya apa, Mbak? Ini mirip-mirip nih ya, hati-hati ya. Kalau Pak Bing tadi udah bisa bedainnya ya. Pak Bing kita nggak ngeliat konsekuensi. Ya, Oke, Mbak. satu. Terus Pak Bing itu harus ada orang-orang yang lain yang diabaikan sama dia. Tapi kalau problematik, nggak harus ada orang lain yang diabaikan. Dan ada konsekuensinya. Oke, paham ya? Nah, bedanya problematik smartphone sama problematik internet use adalah problematik smartphone ini belum tentu si orang itu menggunakan si handphonenya, smartphone-nya itu karena internet. Game offline bisa. Ya, walaupun memang sebagian besar internet. Ya. Tapi ada nggak yang bukan internet? Ada dong. Misalkan game-game offline. Ya, atau game problematik smartphone use sudah maksudnya cukup lama adanya ya, ada sejak ada permainan di handphone ya, atau dia misalnya nonton downloadan tapi kan secara offline, misalnya dia udah download dulu terus baru nonton secara offline kan bisa tuh ya. Jadi kalau problematik smartphone use itu yang jadi pokok permasalahan adalah si smartphone-nya dan bisa karena online maupun karena offline-nya. Oke? Tapi kalau problematik internet use, yang jadi problem adalah internetnya dan tidak harus karena digunakan di handphone. Bisa nggak di laptop? Bisa. Bisa nggak di PC? Bisa. Bisa nggak di tablet? Atau pakai apa lagi? Pakai gadget lain. Misalkan sekarang kan udah dihubungin sama TV atau sudah dihubungin sama peralatan game gitu kan. Tapi dia harus online. Dia harus karena internetnya nih. Gitu. Paham? Ya akibatnya ya tadi bisa nggak akibatnya ke fisik gara-gara dia pakai internetan terus? Bisa. Banyak orang yang kemampuan melihatnya penglihatannya menurun. Kalau dulu kan jangan nonton TV deket-deket ya, nanti pakai kacamata. Oh, sekarang karena internet ya. Apalagi emang tangan kram ini cuma gara-gara begini, bisa nggak gara-gara ngetik begini? Bisa, Mbak. Nah tuh, berarti ke fisik juga. Apalagi selain fisik, psikologis tadi yang segala macam tadi saya sebutin jelas berpengaruh juga. Ke kehidupan sosialnya jelas. Dia harusnya ngerjain tugas malah ya tadi prokras. Jadi sekolahnya terganggu, jadi prestasinya menurun, jadi hubungan sama pacarnya terganggu. Kayak gitu-gitu. Kehidupan profesional, tugas kantornya terganggu. Gitu ya. Nah, problematik internet use ini secara garis besar sebetulnya ada banyak ya kenapa orang menggunakan internet itu kan ada macam-macam ya, dan berlebihan itu kan macam-macam ya. Pokoknya intinya problematik internet use itu ketika si individunya sudah berlebihan, nggak bisa mengontrol diri menggunakan internet ya, sehingga berdampak buruk gitu. Nah, secara garis besar orang-orang itu mengalami hal ini karena sosial media dan game. Walaupun ada hal-hal lain, tapi secara garis besar ini ya, sosial media dan game.
sorry. Kok ketutup? Nih. Maka kalau kita spesifik ngebahasnya, kalau kita ngelihat orang-orang yang problematik internet use itu gara-gara dia main online game, berlebihan ngontrol diri untuk bermain online gamenya, kita spesifik sebutnya problematic online game use. Atau ada juga yang nyebutnya sekarang problematic online ya, itu typo. Problematic online gaming. Tuh. Ya, istilah dulunya problematic online game use POGU, tapi istilah terbaru jadi problematic online gaming. Sesuatu yang boleh bilang sama ya. Tuh. Ini sempat kita bahas juga ya waktu online game ya. Jadi perilaku bermain online game yang berlebihan, ya, terus-menerus meningkat intensitas dan frekuensi waktunya, terus perasaan senang berlebihan saat main game, yang ketika dia nggak main game perasaan senangnya nggak bisa kayak gitu ya. Beda gitu, sesenang-senangnya lebih senang, paling senang pas main game. Terus semakin lama semakin pengen nambah waktu main gamenya, semakin pengen lebih sering main gamenya, toleransi peningkatan ya. Terus nggak bisa mengontrol diri untuk main game. Terus dia menyangkal bahwa dirinya bermasalah gara-gara main game. Enggak kok, ini nggak ada masalah, gue nggak ada masalah apa-apa. Kayak gitu. Sampai ke lebih memilih pengalaman virtual di online dibanding pengalaman di dunia nyata. Gitu definisinya. Ya. Jadi kayak tangannya keikat sama si gamenya gitu ya. Tapi ini hati-hati, problematik online game ya. Ada lagi ya yang mirip tapi beda. Ada problematik video game use. Nah, ya secara garis besar si kedua hal ini sama-sama problematik game gitu, atau dulu bilangnya game addiction. Nah, ini juga hati-hati, ternyata game addiction sama problematik online game itu sesuatu yang beda. Nanti kalau ngomongin game addiction nanti pas gangguan. Nah, bedanya tadi dengan problematik video game use, ya berarti kalau problematik online video game use, ya gamersnya itu main yang video game, bukan online game. Nggak bisa berhenti main Mario Bros gitu ya, pakai Nintendo. Yang non online gitu kan ya dulu kan non online gitu kan ya. Nah, itu berarti problematik video game use. Gitu. Oke. Jadi hati-hati dengan istilah-istilah yang mirip, bisa jadi memang merujuk pada hal yang sama atau ternyata pada hal yang berbeda. Berikutnya problematik sosial media use. Ya, bagian dari problematik internet use juga, tapi spesifik ke orang itu nggak bisa mengontrol dirinya untuk menggunakan sosial media. Kalau tadi saya bilang individu yang bangun tidur buka handphone, mau tidur masih buka handphone. Nah, kalau yang PSMU ini buka handphonenya spesifik, gara-gara dia buka si sosial medianya. Bangun tidur langsung buka Instagram, baru langsung buka Facebook, gitu ya. Ada yang chat nggak di WhatsApp, kayak gitu, ya. Terus pengen buka terus-terusan, lu kayak, aduh saya lagi ngajar nih, aduh pengen buka dulu ya, bentar boleh nggak ya, gitu. Lo kamu nih lagi di rumah, dengerin Mbak Caca buka media sosial lah, gitu. Nggak bisa ngontrol, padahal oh sekarang saya lagi belajar nih, saya dengerin dulu ya. Gitu. Nah, terus bukan cuma ngebuka atau ngelihat, tapi juga googling searching di media sosial itu, atau ngasih komen, ngepost sesuatu, sering banget nge-like kayak gitu-gitu. Memperhatikan akun orang atau memperhatikan berapa dia dapat view, dapat like kayak gitu-gitu. Ya. Bahkan demi itu jadi mengganggu kesehariannya dia gitu ya, mengganggu kesehatannya dia sampai jadi kepancing untuk bikin postingan sebagus mungkin, terus yang lainnya jadi berantakan ya gitu-gitu. Ini nggak ada yang mau beli kan? Ya. Ada yang mau beli nggak? Apa itu? Oke. Ada pertanyaan nggak sebelumnya?
Izinkan. Yes, Dini? Bedanya problem social media use sama social media addiction apa ya Mbak? Soalnya ada juga istilah social media addiction. Oke, pintar. Thank you, Dini. Saya belum masukin ya social media addiction, tapi itu sebetulnya bagian dari ya. Oke. Jawaban pertanyaan ini akan saya bahas di sini. Apa bedanya problematik internet use sama internet addiction? Kan inti garis besarnya itu ya. Problematik internet use, problematik sosial media use gitu ya, problematik bla 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 use gitu ya, dengan bla 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 addiction. Gitu. Oke. Sebelumnya ya, ini saya jelaskan bahwa di DSM kalian anak psikologi ya, saya rasa bukan pertama kali tahu tentang DSM ya, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, buku panduan list isinya abnormalitas dan disorder psikologis itu apa aja gitu, ciri-cirinya apa aja gitu. Ini suatu hal ini disebut gangguan atau bukan gitu kan. Nah, di DSM ini tiap beberapa tahun berubah gitu ya. Ada menambah suatu abnormalitas atau berkurang sesuatu yang tadi dianggap abnormalitas sekarang udah nggak dianggap abnormalitas gitu ya. Terjadi perubahan-perubahan seperti itu dibuat oleh para ahli di seluruh dunia gitu ya, ahli psikologi di seluruh dunia dengan melihat berbagai gejala, penelitian-penelitian terkini dan segala macamnya. Di DSM 4, saya lupa DSM 4 itu tahun 2000 berapa ya? Sebelum tahun, kalau DSM 5 ini 2013. Di DSM 4 itu nggak ada yang namanya internet addiction. Nggak ada sama sekali gangguan tentang dunia maya. Ya. Baru di DSM 5 yang terbit tahun 2013 ada gangguan dunia maya yang disebut internet addiction. Nah, pada awal-awal ini tahun 2013-an ini ya, sejak ada yang namanya internet addiction, orang-orang yang memiliki perilaku yang berlebihan menggunakan internet udah langsung disebut kecanduan internet atau atau internet addiction. Tapi berikutnya di sekitar di atas tahun 2013 gitu ya, ternyata kalau pengertiannya adalah orang-orang itu berlebihan menggunakan internet dari sisi waktu ya, definisinya terutama dari sisi waktu, ya berarti seluruh orang di dunia ini internet addiction dong. Kita kan hampir terus-menerus terhubung dengan internet ya, sepanjang kita melek gitu kan. Nah, tapi apakah kita internet addiction? Nah, pertanyaannya kan begitu. Sampai akhirnya berbagai penelitian dilakukan, oh enggak, ini yang disebut dengan internet addiction, yang ini belum sampai internet addiction, tapi baru sampai problematic internet use, yang ini perilaku yang wajar, bukan problematik, bukan addiction. Jadi kayak dikelompokkan jadi 3 hal. Ya. Nah, ada istilah yang mirip-mirip, setahu yang saya dapatkan ini sama ya, internet addiction dengan internet addiction disorder atau dengan internet use disorder. Ya. Jadi intinya kalau sudah sampai kata addiction, candu tuh sama kayak kamu, kalau dulu kecanduan tuh apa sih? Kecanduan narkoba, kecanduan rokok, kecanduan minuman keras, kecanduan seksual kayak gitu ya. Apa definisinya kecanduan? Benar-benar nggak bisa lepas dari hal itu. Kalau lepas terus langsung, kalau lepas sedikit aja, sebentar aja langsung ada hal yang negatif yang terjadi di tubuhnya. Kalau narkoba gampangnya sakau gitu ya. Orang yang kecanduan narkoba, terus misalnya nggak pakai si narkobanya beberapa hari aja gitu ya, terus sakau tuh. Tubuhnya kayak, aduh, pengen aja cepetan dong, pengen nih gitu. Ya, canduan rokok juga gitu. Orang yang ngerokok
terus berhenti ngerokok berapa jam aja, aduh kayaknya aduh gak enak nih, aduh pengen marah-marah, aduh mulut gue pahit nih, segala macam kayak gitu. Nah, itu juga yang terjadi ketika internet addiction disorder. Ya, gangguan spektrum kompulsif impulsif, jadinya dia kayak kompulsif itu apa sih? Melakukan sesuatu yang karena ada dorongan yang nggak dia sadari, dan impulsif itu kan berulang gitu ya. Dia pengen banget buka internet tanpa nggak tahu mau ngapain, buka, aduh nggak enak banget ya hari ini nggak buka nih, detik ini nih jam segini belum buka nih. Padahal baru 2 jam sejak dia bangun tidur belum buka gitu. Tapi kayak, aduh enggak harus buka sekarang, aduh nggak enak banget kalau belum buka. Gitu. Ya. Nah, kalau dari DSM ini, apa aja yang membuat seperti itu? Bermain game yang berlebihan, cyber sex ya, dan ya kalau di DSM waktu tahun 2013 email dan pesan, mungkin kalau sekarang lebih ke sosial media gitu ya. Kayak pasti harus buka banget email tiap saat, tiap detik buka pesan dari siapa ya gitu. Kalau sekarang kan sosial media jatuhnya tuh. Ada postingan terbaru apa nih? Ada video apa nih? Kok gue nggak tahu nih. Ya gejalanya ya tadi dari penggunaan waktu kalau udah berlebihan ya sampai mengabaikan basic drive. Ya basic drive apa? Sampai nggak lupa makan, sampai lupa tidur, sampai udah nggak ngeh lagi ganti hari, udah mandi apa belum, ganti baju apa enggak. Pasti ke depan internet. Ya, berarti kalau tadi pertanyaannya Dini, kalau dia social media addiction, ya asik aja, terlalu asik membuka si sosial medianya sampai dia lupa basic drive-nya dia, kebutuhan basic need-nya dia. Tuh. Mamanya bilang, makan dulu ya, ntar dulu deh masih mau buka ini gitu. Sampai makan siang enggak, makan malam enggak gitu ya, sarapan juga enggak gitu. Lupa makan. Terus jadi emosi negatif, withdrawal ketika ditarik, ketika internetnya nggak dibolehin, wah langsung ya tadi kayak orang sakau gitu. Begitu mati lampu, begitu pulsanya habis, begitu ada gangguan internet di wilayahnya gitu, atau pergi ke daerah yang nggak ada internetnya, wah marah-marah, tegang, terus kayak depresi, stres, ngerasa nggak happy banget, kayak udah ngerasa nggak bakal happy lagi gitu. Peningkatan toleransi tadi ini mirip dengan yang tadi problematik ya. Kalau peningkatan toleransi di problematik juga ada, di addiction juga ada. Terus mengalami dampak negatif, jadi udah makan belum, udah padahal belum, gara-gara ya kecanduan itu. Kamu masih kecanduan? Enggak kok, udah enggak, udah masih gitu. Fatigue tadi juga secara fisik ya, mengalami kelelahan. Tuh. Jadi bisa menjawab Dini ya, kalau tadi social media addiction bagian dari internet addiction itu, bagian dari internet addiction juga online gaming addiction, atau ada yang namanya internet gaming disorder, internet gaming addiction. Ya. Iya Mbak menjawab. Terima kasih Mbak. Okay. Kalau menurut WHO ini udah masuk ke classification of disease, udah jadi penyakit. Dari DSM jelas kan, itu juga gangguan psikologis ya. Nah, ya mirip bedanya sama problematik ya tadi. Kalau problematik dia masih mau mandi, dia masih mau makan gitu ya. Tapi kalau udah game online addiction ini udah nggak peduli tentang kebersihan kesehatan pribadi dan orang-orang sekitarnya, tapi gara-gara online game. Kalau internet addiction luas, bisa karena macam-macam. Tapi kalau kita ngelihatnya cuma karena online game, ya berarti online game disorder atau online internet gaming disorder, nama-namanya ini banyak. Sebetulnya sama itu. Iya, harusnya itu ada Gitu. Ada pertanyaan, ada komentar sampai sini? Kak, saya mencoba menyimpulkan dari yang tadi ya Mbak. Mungkin ada pubbing, terus juga ada problematik dan kategori addiction gitu ya Mbak. Nah, itu untuk menganalisis orang tersebut sampai mengalami addiction kan sebenarnya ciri-cirinya problematik itu bisa mengarah ke addiction dan kalian sama-sama gitu kan ya Mbak. Berarti
kita misalkan sebagai psikolog itu harus ngelihat dari seberapa perilaku konsisten menunjukkan itu kan ya Mbak. Seberapa apa? Hilang tadi suara kamu? Seberapa konsistensi perilaku itu yang ditunjukkan gitu ya Mbak. Karena saya tuh dari penjelasan tadi kadang-kadang saya suka merasa kayak saya tuh mengalami problematik tapi cuma di hari itu aja gitu Mbak, atau saya pernah kayak sampai jadi kayak hampir jadi males makan mungkin karena keasikan game, tapi pada hari itu aja, tapi selanjutnya enggak. Berarti ini juga dilihat dari seberapa perilaku konsisten itu kan ya Mbak? Yes, ya. Nah, kalau dia ya benar Farah, kalau dia begitu terus-terusan konsisten nggak mau makan, konsisten nggak peduli mandi dan segala macem gitu, itu sudah masuk ke gangguan. Nah, ya gampangnya sih kalau saya mendefinisikan gangguan itu kalau udah mengganggu dirinya dan orang lain di sekitar dia, itu udah gangguan. Gitu. Ya. Tapi kalau belum sampai begitu ya berarti bukan gangguan. Ya, dan nggak ya kenapa bisa itu gangguan ya kan kalau itu udah terjadi terus-menerus setiap hari konsisten ya itu kan udah gangguan dong gitu ya. Udah mengganggu kan? Nah, saya membedakan tadi ada problematik dan ada addiction, juga tujuannya memberitahu ke kalian bahwa sebagai mahasiswa yang skripsi, baru tingkat S1 psikologi, kita tidak boleh gitu ya, mengambil variabel dengan kata-kata addiction, atau yang sudah ada gangguan, karena itu ranah klinis. Kalau nanti kamu mau jadi psikolog, calon psikolog, gitu ya, membuat tugas akhirnya itu atau laporan psikologis, laporan psikolognya seperti itu, iya boleh, gitu, ya. Jadi yang problematik tadi tuh ranah sebagai peneliti non psikolog, itu satu. Yang kedua, ini kan saya memberikan secara umum ya, secara garis besar. Sebetulnya perbedaannya lebih banyak, yaitu kalau yang masih problematik itu kita bisa melihat di individu itu, bisa mengukur individu itu menggunakan alat ukur kuesioner, ya, instrumen gitu ya. Tapi kalau sudah gangguan, alat tes beda, ya, dan alat tes ya itu harus ada lisensi psikolog yang menggunakan, nggak bisa orang sembarangan pakai alat tes, gitu, ya. Oke, yes. Sebelumnya juga saya sekarang kan kayak banyak ya yang seperti Mbak tadi bilang itu banyak beredar kata-kata addiction, padahal sebenarnya kalau ditelusuri lebih lanjut addiction itu tingkatannya nggak bisa kita ngukur yang bukan psikolog yang berat yang gitu, nggak bisa kita judge, oh dia udah addiction tuh, nggak bisa, cuma ngelihat doang gitu ya. Nah, ya harus ada alat tes serangkaian untuk mendefinisikan satu gangguan yang nggak bisa cuma satu gitu, ya. Ya gampangnya gini, dokter aja pengen tahu si orang ini sakit apa, emang cuma bisa dilihat dari luar, nggak kan? Ada beberapa tesnya kan untuk memastikan. Kalau serangkaiannya sudah, oh iya benar, berdasarkan tes ini, ya tes darah, tes apa lagi misalnya ya, COVID aja gitu, kan kita ngelihat orang dia batuk pilek aja terus kita langsung, oh dia COVID tuh, kan enggak. Ada beberapa rangkaian tesnya, kalau dulu masih mulai dari awal rapid test gitu kan, terus antigen, nah sekarang udah PCR, kayak gitu. Kan kalau benar-benar sudah ditemukan, oke nih di PCR nih hasil PCR-nya ada nih si virusnya, oke dia COVID, gitu. Nggak bisa, tapi kan cuma ngeliat doang, oh di COVID nih, nggak gitu. Itu yang fisik ya, yang kelihatan, yang konkret. Fisik itu kan konkret, kelihatan barangnya, mau sekecil apapun tuh virus, kelihatan kan konkretnya seperti apa. Nah kalau psikis kan nggak kelihatan, lebih susah mendiagnosisnya. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngejudge gitu. Ya, tuh. Terus yang ketiga adalah kalau kita ini
ini aja ya berdasarkan pengalaman saya membimbing skripsi juga nih. Kalau kamu misalnya meneliti tentang orang yang mengalami gangguan tanpa ada ahli yang menyatakan bahwa memang dia mengalami gangguan tersebut, terus selain kamu tahu itu adalah gangguan apa bukan, nggak ada ahli yang ngomong dia mengalami gangguan itu, nggak ada hasil tesnya gitu ya. Terus yang kedua adalah gimana caranya kamu menghadapi orang yang mengalami gangguan. Orang yang mengalami gangguan itu susah kali jadi objek penelitian gitu. Ya, nggak bisa sembarangan. Apalagi misalnya dalam sekali banyak penelitian kuantitatif, kamu dapetin 100 orang yang mengalami internet addiction. Nah, gimana? Ya kan mereka berarti mengalami gangguan, ya nggak mungkin kamu meneliti 100 orang itu. Ya. Jadi di situ. Oke. Di sini saya hanya memberikan pengenalan apa saja yang disebut dengan gangguan di dunia maya, tapi untuk lebih banyaknya lagi mungkin nanti akan dibahas di abnormal ya, di kelas psikologi abnormal. Terus udah gitu juga memberikan pemahaman bahwa sebagai mahasiswa psikologi kita nggak bisa melakukan penelitian terhadap orang-orang yang mengalami gangguan tanpa satu, kita tahu dia memang sudah dapat diagnosis itu, ada hasil tesnya dari psikolog atau psikiater. Terus yang kedua, didampingi oleh ahli. Gitu. Ada ahlinya kalau mau melakukan penelitian terhadap, maksudnya ya kan nggak mungkin kita sendiri, bahaya dong orang dengan mengalami gangguan, nanti kamu bisa dimanipulasi dia kayak gitu kan biasanya kalau orang yang mengalami gangguan gitu ya. Paham ya? Paham banget Mbak, terima kasih Ya. banyak. Jadi kalau mau melakukan penelitiannya yang mana? Yang problematik. Problematik itu boleh, bisa, karena ada alat ukurnya. Karena itu bisa terjadi oleh banyak orang, dan yang namanya problematik sejauh apa sih problematiknya itu terjadi? Mungkin kan nggak harus tinggi, mungkin masih yang rendah problematiknya, gitu-gitu. Atau sedang. Tuh. Ya. Oke. Ada pertanyaan? FOMO, Cindani Dara, perasaan tak gelisah karena takut tidak ikut serta sama. Ya, oke, ya benar Cindani ya. Saya baru buka nih chatnya. Jadi FOMO itu seperti perasaan gelisah karena takut tidak ikut serta sama ketinggalan sesuatu, begitu ya Mbak? Iya, benar Cindani. Oke, kalau nggak ada lagi, saya foto dulu ya. Oke, satu. Ini nggak ada yang mau buka kamera? Ya, sebentar Mbak. Minggu depan bahasan kita tentang berbagai tahap perkembangan ya. Sejujurnya sih, oke nggak apa-apa Cindy. Untuk topik minggu depan tuh yang berbagai tahap perkembangan itu agak susah sih saya dapetinnya ya, karena belum ada buku khusus yang membahas itu gitu. Di bukunya si Whitey sama Young itu nggak membahas secara spesifik gitu ya. Jadi saya harus nyari banyak jurnal gitu. Oke, sudah. 1, 2, 3. Sebentar. Kalian ada yang punya masalah ini nggak sih? Enggak, ini saya sharing aja ya, saya berbagi aja ya. Waktu saya update upgrade si Zoom pakai laptop, itu saya jadi nggak bisa lagi foto yang kayak gini, berubah tampilannya. Jadi yang bisa kelihatan cuman yang on cam. Nah, tapi begitu sekarang saya upgrade di PC, itu nggak ada perubahan tampilan yang kayak di laptop, semuanya masih bisa ke foto, walaupun off cam. Ada yang ngalamin masalah kayak saya juga nggak sih di laptopnya? Mbak, saya pernah itu otak-atik kan
Zoom-nya. Terus saya pernah coba Mbak di video settings itu ada tulisan hide non-video participants. Oh gitu. Ya, mungkin yang punya Mbak Caca di laptopnya ke checklist kali. Oh gitu. Thank you Bianca. Oke, thank you. Nah itu tuh. Thank you ya. Oke. Makanya saya kemarin gitu tuh. Sip. Berarti nanti saya coba otak-atik lagi tuh ya. Thank you ya Bianca infonya. Saya jadi kalau kemarin kan gitu tuh ya masalahnya kalau saya. Oke udah saya foto ya semuanya. Thank you. Nanti kita bahas. Misalnya nih ya, ini salah satu bahasan minggu depan. Saya udah ngomong belum sih? Tahapan perkembangan, berbagai tahapan perkembangan. Coba deh kamu perhatiin. Mama kamu atau orang tua ya di sekitar kamu, ya mungkin di atas usianya di atas 40-an atau di atas 50-an gitu. Kalau pakai smartphone dia buka handphonenya kayak gimana? Pasti gini ya. Lihatnya nggak sih video saya? Iya Mbak. Iya betul Gitu Mbak. ya. Pertama dia pakai telunjuk, terus udah gitu mesti kayak ditekan banget gitu. Kayak kalau nggak ditekan banget tuh nggak kena gitu ya. Sebenarnya kalau kita kan gini ya, gitu kan, pakai jempol dan santai aja gitu ya, nggak sampai neken banget. Nah itu salah satu tuh bedanya tuh ya, ternyata ada perbedaan perilaku gitu antar generasi ya dengan berbagai tahap perkembangan ya. Terus saya juga mau ngejelasin bahwa yang namanya gaptek itu bukan cuma karena dia nggak bisa pakai teknologinya, tapi dia tidak bisa tepat menggunakan teknologinya sesuai sasaran gitu. Ya, nanti kita bahas lebih panjang lebarnya minggu depan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Terima kasih banyak Mbak Caca. Terima kasih banyak Mbak Caca. Terima kasih banyak atas hari ini. Mbak.